Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut hari ini. Bonus dulu ndak murojaah tuh. Karena berat tadi nahwu kan. Alhamdulillah. Udah bonus lagi. Bonus tiap hari antum ya. Kita lanjut lagi pelajaran shorof. Alhamdulillah, kita masih hari ini melanjutkan pembahasan pembagian ya fiil berdasarkan lafadznya. Kita sudah selesai kemarin bab ya pertama dari yang 3 tambah 1 af'alah dengan maknanya. Hari ini kita masuk di bab 2 fa'ala. Kita masuk di bab 2 fa'ala, yaitu ditambahkan satu huruf yang sejenis dengan ain kalimahnya. Ditambahkan satu huruf yang sejenis dengan ain kalimahnya, makanya tasdid karena sejenis. Iya, contoh sabbaha, hammada, kabbaro, kallama, sallama. Nah, yang paling penting setelahnya, jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Jadi kalau ada fa'ala, fa'ila, atau fa'ula, atau kata-kata 3 huruf diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Di sini kita sebutkan 7 makna. Makna pertama bermakna banyak. Ada kemarin bermakna banyak kan wazan af'alah. Tapi di nomor berapa? 6, artinya itu bukan makna pokoknya. Tapi untuk fa'ala, ini makna pokoknya. Bermakna banyak atau biasa juga kita terjemahkan sering. Jadi ada kata diubah ke wazan ini, maknanya itu banyak melakukan pekerjaan itu atau sering. Dipahamkan? Iya. Contoh qatto'a, banyak memotong. Sering memotong. Darraba, banyak memukul atau sering memukul. Qattala, banyak membunuh atau bisa juga sering membunuh. Pokoknya kalau antum mau membahasakan orang yang sering melakukan itu pekerjaan, tasdid saja. Sering makan, akala. Sering tidur, kan tidur kan nawama. Nawama, fiilnya. Kalau naum itu masdarnya. Naum masdarnya. Sekarang ditahu masdarnya naum misalnya. Apa bahasa Arabnya sering tidur atau banyak tidur? Nawama. Paham kan? Sering mencuci? Gosala. Paham kan? Sering apa lagi antum mau? Oh, sering belajar ya. Sering belajar biar baik-baiklah sedikit. Sering belajar darrosa. Sering apa lagi? Sering keluar. Sering keluar. Apa itu? Kharraja Abdul Alim misalnya. Abdul Alim sering keluar pakai motornya Fathan. Paham kan? Ini pokoknya nih menggembirakan itu shorof. Karena ada arti tidak ada kosakata bahasa Arabnya, tapi kita bisa dapat dengan shorof. Makna pertama itu dan terbanyak. Makna kedua untuk meringkas hikayat atau kalimat. Jadi wazan fa'ala ini juga berfungsi untuk meringkas. Kalimat yang panjang bisa diringkas oleh wazan fa'ala. Contoh kabbaro, artinya dia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau kita bilang kabbaro Muhammadun, artinya qala Muhammadun Allahu Akbar. Muhammad berkata Allahu Akbar. Jadi kalimat panjang bisa diringkas. Iya. Sabbaha, apa itu? Dia mengucapkan subhanallah. Panjang artinya. Hammada, dia mengucapkan alhamdulillah. Halala, dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi untuk meringkas kalimat yang panjang.
Paham kan? Iya. Jelas ini makna kedua, meringkas. Makna yang ketiga, bermakna menerima sesuatu, menerima. Jadi kalau antum ubah kata fa'ala, fa'ila, fa'ula, maka terjemahannya tambahkan kata menerima. Kalau pukul, menerima pukulan. Kalau minum, menerima minuman. Begitu nanti. Tambahkan kata menerima. Contoh, syafa'tu Yusufa. Artinya apa? Saya menerima syafaatnya Yusuf. Paham artinya nih? Demikian pula contoh lain, banyak sekali. Iya. Apa? Kalimat yang panjang diringkas. Itu. Kita telah contohkan 3 contoh. Hah? Hamada apa artinya? Qala alhamdulillah. Yang antum tanyakan apa? Ya alhamdulillah. Kan panjang itu alhamdulillah menjadi hamada. Subhanallah diringkas menjadi sabbah. La ilaha illallah diringkas menjadi halala. Iya kan? Paham kan? Kita bilang dan seterusnya, apa itu? Apa kita ringkas? Kita dan lain-lain, apa kita ringkas? DLL misalnya begitu. Ini maksudnya begitu ini. Antum paham sih? Apalagi antum ringkas? Sebagai berikut, apa itu? ASB, begitu ya? Dari gitu, ini maksudnya begitu. Paham kan? Antum paham gitu? Makna ketiga tadi paham? Jika antum bilang begini, darabtu Zaidan, apa artinya itu? Di makna ketiga. Darabtu Zaidan, apa artinya? Saya menerima pukulannya Zaid, begitu maksudnya. Saya menerima. Jadi tambahkan kata apa? Menerima. Dipahami nih? Tergantung antum mau menerima apa. Mau menerima pukulan ya takut pukulan. Paham kan? Iya, mau menerima apa lagi antum? Iman? Menerima hadiah. Masya Allah. Hadiah itu imanan. Apa artinya? Saya menerima. Hadiahnya iman. Paham maksudnya itu? Iya. Dan tidak harus tuh. Boleh antum ganti dengan isim dohir. Boleh antum ganti dengan isim dohir. Antum bisa bilang darroba Zaidun aliyan. Darroba Zaidun aliyan. Apa artinya itu? Zaid menerima pukulannya Ali. Yusuf, Ali. Dipahami ini kan? Jelas ini? Masa Yusuf dipukul? Paham saudara? Dipahami ini? Menerima. Mana keempat? Bermakna menjadi. Ternyata dia bisa bermakna menjadi. Ada juga kembali di af'ala kan? Ada. Paham kan? Berarti ada wazan itu maknanya sama. Seperti ini. Dia bisa juga bermakna menjadi. Qawwasa menjadi seperti busur. Kemarin albana, apa kemarin albana? Menjadi susu. Boleh untuk ubah ke sini menjadi apa? Labbana. Kan laban menjadi labbana. Kemarin albana. Sekarang labbana. Apa artinya? Menjadi susu. Naharo. Apa artinya? Menjadi sungai. Baharo. Menjadi laut. Pokoknya menjadi. Menjadi rumah. Bayyata. Menjadi pasar. Tawako. Jelas ini kan? Menjadi, makna menjadi. 5. Bermakna menyandarkan kepada sesuatu. Mudah ini kalau sudah wazan kedua, ketiga mudah karena makna antum sudah tahu lah. Perubahan artinya. Bermakna menyandarkan kepada sesuatu. Seperti ini. Kafartu fulanan. Artinya apa? Tu saya. Fa'ilnya dulu diterjemah ya. Saya menyandarkan kekafiran kepada si fulan. Menyandarkan sesuatu.
Kalau antum bilang ini, darabtu Zaidan. Sama dengan tadi. Tadi maknanya beda. Ini makna kelima. Apa artinya darabtu Zaidan? Saya menyandarkan pukulan kepada Zaid. Artinya saya menuduh Zaid yang memukul. Begitu maksudnya. Paham ini maknanya? Kalau tadi menerima pukulannya Zaid. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Menyandarkan. Paham makna kelima? Hah? Paham makna kelima? Siapa yang belum paham makna kelima? Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Jelas ya makna kelima. Makna keenam, mengarah ke suatu tempat. Kalau wazan af'ala masuk kemarin. Kalau wazan af'ala kemarin maknanya apa? Masuk. Misalnya kemarin abharo, apa maknanya kemarin? Masuk laut. Anharo, apa kemarin maknanya? Masuk ke sungai. Sekarang mengarah. Kalau lagi menuju ke sungai, apa bahasa Arabnya? Ini dia. Kalau lagi menuju ke sana, fa'ala. Kalau sudah masuk, af'ala. Dipahami ini? Jadi kalau sudah masuk, af'ala. Kalau baru ke sana, apa bahasa Arabnya, wazannya? Fa'ala. Jadi buat saja. Seperti contoh di buku. Gorobtu, apa artinya? Saya mengarah ke barat. Kalau mengarah ke laut, apa berarti? Bahartu, saya mengarah ke laut. Mengarah ke sungai? Mengarah ke pasar? Mengarah ke pasar. Kan begitu. Paham kan? Nah, ini dia. Masuk af'ala, pakai af'ala. Kalau baru ke sana, fa'ala. Ini fungsi wazan. Makna terakhir. Dan ini terakhir padahal di af'ala nomor 1. Mengubah fi'il lazim tidak butuh objek menjadi muta'addi, butuh objek. Bisa juga. Paham kan? Misalnya khoroja telah keluar. Kalau khoroja, apa jadinya artinya? Sudah lewat kemarin. Mengeluarkan. Dipahami ini? Mirip kemarin. Contoh, farroha Yusufu abahu. Yusuf membahagiakan ayahnya. Padahal asalnya fariha. Lazim fariha Yusufu. Yusuf berbahagia. Sekarang diubah menjadi fa'ala. Membahagiakan. Paham 7 makna ini? Enggak, ini pertanyaan antum itu gini. Kita sekarang ini lagi di bab apa? Enggak, lagi di bab apa kita bahas ini? 4 tambah 1, 2 atau 3? Kan begitu toh? Jadi enggak perlu ditanya lagi apakah harus 3 huruf? Nah pasti, kan kita bahas sekarang adalah 3 tambah 1. Berarti dari 3 huruf. Iya, semua bab ini bercerita tentang 3 tambah 1. Memangnya kita lagi ngomong 4 tambah 1. Sekarang bisa nggak berarti mengarah ke masjid? Masjidun. Nggak bisa kan? Kan ini harus apa? 3 huruf. Paham saudara? Ada lagi? Karena sudah selesai. Wazan fa'ala. Iya, menuduh. Karena kita sandarkan kepadanya. Enggak, iya begitu. Karena saya menyandarkan kekafiran pada si fulan. Iya, si fulan itu kafir. Darabtu fulanan. Ya bisa tergantung tadi antum apa. Bisa menerima. Yang antum maksudkan makna kelima. Makna kelima berarti saya sandarkan pukulan kepada si fulan. Dia yang pukul. Kan antum bilang, dia yang pukul. Iya. Terus, sudah? Ada yang masalah dengan makna itu? Fa'ala 1 sampai 7. Apa itu? Nggak harus tuh. Kan gini, itu kan masalah nanti. Semua 22 wazan ini kan bisa diubah ke majhul. Itu gimana itu pertanyaannya?
Itu awalan di. Kan sekarang awalan me kan. Nanti tinggal di awalan di. Paham kan? Misalnya tadi yang ditanya sama teman kita itu. Misalnya guribtu. Anggaplah makna keenam. Guribtu. Apa artinya itu? Tuh, saya diarahkan ke barat. Tetap begitu. Tapi awalan di. Kalau tadi saya mengarah ke barat. Paham tak? Sama dengan pertanyaannya, siapa lagi namanya? Danu. Makna nomor 5. Kufirtu. Nah, berarti disandarkan kepada saya, disandarkan kepada saya kekafiran. Atau kufira fulan. Disandarkan kepada si fulan, disandarkan kepada si fulan kekafiran. Kan kamu tahu, buah majhul tetap artinya itu. Cuma bedanya awalan di. Ada lagi? Foto. Makna yang ketiga. Saya menerima pukulan. Tuh. Fa'il tidak diragukan tuh. Gini saja saudara. Sebenarnya satu masalah begini. Apakah fa'il itu harus melakukan pekerjaan? Atau fa'il itu adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il? Gitu saja. Sekarang saya contoh sederhana begini. Mata Zaidun. Zaid mati. Apakah dia pelaku dari mati? Atau dia dimatikan? Gitu sih maksudnya. Ketika saya bilang mata Zaid, Zaid mati. Dah? Zaid yang matikan dirinya atau dia dimatikan? Begitu sih sebenarnya itu. Makanya fa'il itu kan pengertiannya isim marfu terletak setelah fi'il maklum, begitu ji. Apakah dia pelaku dari pekerjaan? Itu sederhananya dia yang melakukan pekerjaan. Sudah? Masih ada? Sudah? Abdul Khalik? Semua. Jadi ini kan pilihan makna. Semua ini pilihan maknanya. Kapan kita pakai? Di konteks kalimat. Jadi nanti itu inilah makna nanti kamusnya. Jadi kata ini bisa berubah maknanya seperti ini kalau berubah bangunannya. Jadi kalau berubah bangunannya, 7 inilah pilihan tertingginya. Nah, nanti Abdul Khalid bilang, oh ini wazan ini maknanya apa saja ya. Supaya bagus artinya ini. Dilihat dari nanti ucapan penulis. Sudah kan? Selesai. Bab 3. Bab 3 dari wazan 3 tambah 1. Fa'ala. Ini lebih mudah karena maknanya cuma 3 biji. Fa'ala yaitu ditambahkan alif antara fa dan ain kalimahnya. Contoh jahada doroba qatala. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 3 saja. Pertama bermakna berserikat atau saling. Terjemahkan berserikat atau saling. Lebih sering diterjemahkan saling. Jadi setiap kata yang diubah ke bab fa'ala, saling. Paham kan? Iya. Seperti qatala, artinya apa? Saling membunuh. Makanya perang itu bukan qatala, tapi qatala. Karena perang itu saling membunuh. Dipahami kan? Mana saling? Doroba, saling memukul. Pokoknya kalau mau cari dapat kata makna saling, ubah ke fa'ala. Paham kan? Saling apa antum mau? Saling mencuci. Hah? Gosala. Saling apa lagi? Saling minum. Syaroba. Saling makan. Hah? Akala. Saling apa lagi? Saling mencintai. Baiklah. Begitu kalau anak muda ya.
Saling mencintai. Hababa. Fa'ala. Hah? Kalau ketemu dua huruf tasdid. Habba. Jangan habba. Habba. Karena ketemu dua huruf sejenis. Saling apa lagi yang mau? Pokoknya semua saling ubah ke fa'ala. Ini wazan pertama. Nanti ada lagi wazan bermakna saling. Di 3+2. Iya. Dipahami nih? Jadi kalau antum mau dapat kata saling, fa'ala. Fa'ala. Makna kedua, menunjukkan hal tersebut tidak terputus. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadinya itu terus menerus, ubah ke fa'ala. Tidak terputus. Seperti contoh di situ, contoh kalimat sempurna. Walaitus siyam. Saya berpuasa berturut-turut. Paham ini? Jadi kalau antum pukul tanpa henti, boleh. Pukul tanpa henti. Apa bahasa Arabnya? Dorobtu Zaidan. Saya pukul Zaid tanpa henti, artinya itu. Pokoknya. Iya. Paham kan? Jelas ini? Demikian pula, kalau ada orang minum, terus minum. Tanpa putus. Syaroba. Nah? Ubah ke situ. Makna ketiga, mengubah fi'il lazim tidak butuh objek menjadi muta'addi, berarti sama. Artinya berarti kita bisa simpulkan sekarang 3 kalau ditambah 1 pasti bisa ubah dari muta'addi, dari lazim ke muta'addi, karena semua wazan 3+1 ada itu makna. Ada itu makna. Paham kan? Jadi bisa mengubah fi'il lazim tidak butuh objek menjadi muta'addi butuh objek, seperti sholahtul qaum, saya mendamaikan kaum itu. Iya. Kharajtu malan, saya mengeluarkan harta. Saya mengeluarkan harta. Jelas kan? Jadi maknanya dari lazim menjadi apa? Dari lazim menjadi muta'addi. Bisa. Selesai 3 makna. Selesai 3 makna. Berarti kalau kita urut, wazan pertama memiliki 8 makna, kedua 7, ketiga 3. Dah 8, 7, 3. Paham kan? Hafal saja. Wazan pertama 8, wazan kedua 7, wazan ketiga 3. Kita pindah. Tambahan 2 huruf pada bangunan aslinya. Tambahan 2 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 5 bab. Ini sudah kita tahu. 5 bab. Bab pertama, infa'ala. Berbahagialah karena dia punya 1 arti saja. Kalau kata diubah ke infa'ala, 1 arti. Yaitu ditambahkan alif dan nun di awalnya. Contoh, inqolaba, infataha, inkasaro. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Biasa diterjemahkan dengan awalan ter. Jadi tambahkan saja apa? Ter. Paham kan? Jadi inkasaro, lihat, terpotong. Infataha kan fataha, apa fataha? Membuka. Kalau diubah ke infataha, terbuka. Berarti hasil dari pekerjaan sebelumnya kan dia terbuka. Berarti ada yang membuka tadi. Hasil dari pekerjaan sebelumnya. Kalau hasil dari pekerjaan sebelumnya, pakaikan awalan apa? Ter. Iya. Inkolaba. Apa itu? Terbalik. Pokoknya ter. Terpukul. Terpukul. Termakan. Inka'ala. In'aka. Tambahkan alif dan nun di awal. Kenapa inka'ala? In'aka. Kan akala. Coba termakan. Terminum. Tertidur. Tertidur. Terduduk. Terduduk. Apa? Apa itu bilang? Oh, ingko ada, boleh. Iya. Iya, ingko ada, tertidur. Coba terduduk. Cuma nanti itu kok ada sama jalasa dibedakan. Sama-sama artinya duduk. Tapi kalau jalasa duduk dari berdiri. Ya, kalau ada orang berdiri kemudian duduk, namanya jalasa. Kalau kok ada, duduk dari berbaring. Kalau ada orang berbaring kemudian duduk, kok ada.
Itu nanti penggunaannya lagi. Jadi jangan bilang, tergantung ini ya. Duduk dari berdiri atau duduk dari tidur? Kalau duduk dari berdiri, bahasa Arabnya apa? Jalasa. Kalau duduk dari tidur, inko ada. Kan begitu kan jadinya. Paham kan? Sama dengan koma sama wakofa. Terjemahannya berdiri. Tapi koma itu berdiri dari duduk. Kalau wakofa berdiri dari jalan. Jadi dia berjalan, kemudian dia berdiri. Nggak boleh kita bilang koma. Salah. Kalau lagi jalan kemudian berdiri, wakofa. Paham kan? Kalau dia duduk kemudian berdiri, koma. Bangkit. Berdiri. Paham kan? Anda apa? Anda ada masalah. Jadi paham ini makna wazan infa'ala? Bang Reza? Paham? Apa artinya? Pokoknya ter. Mantap. Wazan kedua, ifta'ala, lumayan. Ya baru sedikit tadi, ini kan banyak lagi. 6. Iya. Ifta'ala, yaitu ditambahkan alif di awalnya dan ta antara fa dan ainnya. Ifta'ala. Contoh intasara, iftataha, ijtama'a. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 6 lah, lumayan 6. Jelas kurang dari kata sebelumnya. Ya, 6. 1 bermakna mengambil atau menjadikan, boleh. Mengambil atau menjadikan. Contoh, iktatama Zaidun. Zaid mengambil khotam, mengambil cincin. Zaid mengambil cincin. Jelas ya? Jelas ini makna? Jelas ini? Ini makna. Mengambil atau menjadikan. Boleh. Mengambil atau menjadikan. Makna kedua berserikat. Bermakna berserikat atau saling. Berarti sama dengan wazan apa tadi? Fa'ala. Boleh juga. Saling. Terjemahannya. Terjemahannya. Contohnya. Iktasoma Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling berselisih, saling. Makanya ekotatala, saling membunuh. Ekotatala, saling membunuh. Terjemahan saling. Intasoro, saling menolong. Paham kan? Iya. Jadi maknanya bisa saling. Paham saudara? Makna keempat, ketiga. Bermakna menampakkan sesuatu. Menampakkan sesuatu. Sesuatu itu fiilnya sebentar. Contoh, itazaro Yusufu. Yusuf menampakkan udurnya. Itazaro dari kata udur. Itazaro Yusufu. Yusuf menampakkan udur. Menampakkan apa saja. Menampakkan pukulan, menampakkan minuman. Pokoknya makna menampakkan. Paham makna keberapa itu? Ketiga. Makna keempat. Bermakna sesuatu yang berlebihan. Diterjemahkan sangat. Sesuatu yang berlebihan. Sangat. Contoh ikotadaro Yusufu. Yusuf sangat mampu. Dari kata kodiro, mampu. Diubah ke ikotadaro. Menjadi apa? Sangat mampu. Paham kan? Jadi iftataha, apa kira-kira artinya? Di makna yang keempat. Sangat terbuka. Sangat. Paham kan? Jadi itu maknanya. Bisa. Jelas ini maknanya? Maknanya ini jadi makna sangat. Iya, bisa juga sangat membuka. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Misalnya dia berjuang untuk membuka. Dipahamkan? Berlebihan. Makna kelima, menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Kalau makna telah lewat pasti lebih mudah. Karena sama maknanya. Jadi ini wazan sama dengan wazan infa'ala. Yang tadi nomor 1. Menunjukkan apa? Hasil dari pekerjaan sebelumnya biasa diterjemahkan dengan awalan ter. Contoh sempurna dalam kalimat ini. Tidak harus nanti contohnya begini. Jama'atul ma'a. Pekerjaan sebelumnya. Saya mengumpulkan air. Fajtama'a. Maka dia pun apa? Terkumpul. Jadi jama'a
itu arti dasar kamus, mengumpulkan. Kemudian ijtama'a, apa jadinya? Terkumpul. Ini kalimat sempurnanya. Pak Mursyid. Artinya saya ingin menunjukkan 3 huruf apa artinya, kemudian diubah apa artinya. Lihat. Contoh kalimat, jama'atul ma'a. Apa artinya? Dulu sampai situ. Saya mengumpulkan air. Kan begitu kan? Dari kata jama'a, saya ubah menjadi ijtama'a. Fajtama'a. Saya tambahkan fa karena kalimat sempurnanya. Fajtama'a. Maka dia pun terkumpul. Fokus pada kata ijtama'a. Terkumpul. Dari kata kumpul menjadi terkumpul. Berarti ikotatala bisa artinya apa? Terbunuh. Ikotatala terbunuh. Iftataha terbuka. Ikotasala tercuci. Jelas ini? Nggak tiba-tiba dia turun ke bawah. Tercuci mi bajuku. Iktasala. Siapa yang mencuci? Hasil dari pekerjaannya orang. Paham kan? Turun ke bawah, sudah termakan nasinya, hasil pekerjaannya orang lain. Wazannya bisa infa'ala, ifta'ala berarti. Jadi makna ter itu bisa infa'ala, ifta'ala. 2. Makna keenam, makna terakhir untuk wazan ifta'ala bermakna berusaha dan mencari. Kalau kata diubah ke ifta'ala, antum terjemahkan berusaha mencari. Seperti iktasaba Yusufu. Yusuf berusaha mencari rezeki. Kasbun maknanya rezeki. Kasbun maknanya apa? Rezeki. Paham tak? Paham kasbun? Bukan kasbon. Ya, ini kasbun. Apa maknanya kasbun? Rezeki. Itu terjemahan bahasa Indonya. Sekarang diubah menjadi iktasaba. Apa artinya berarti? Berusaha mencari rezeki. Tinggal tambah nanti siapa yang berusaha. Ya, siapa yang berusaha. Kalau di buku ini Yusuf lah. Iya, kalau antum terserah mau ubah ke Abdul Khalik, urusanmu. Kalau saya Yusuf. Masa ditaruh nama anaknya orang? Iya, nama anak sendiri ditaruh. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Yusuf terus? Ya anakku. Iya. Masa taruh anaknya antum? Dipahami ini kan? Jelas ini? Iya. Jadi semua nama Yusuf. Sama dengan itu di Nahwu Zaid terus. Nggak tahu mungkin waktu itu pengarangnya nama anaknya Zaid. Jelas kan? Jadi Zaid terus dia pakai. Bisa. Betul. Dipahami ini kan? Sudah? Selesai? Aman ini? Bermakna saling. Yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Nomor berapa kita tanyakan? 5. Hah? Ya kan awalan di, saudara, jangan ter. Kan jangan tidak boleh ter. Ter itu kan awalan. Seperti me diganti dengan di kan. Ter ganti di. Kan awalan itu diganti kalau jadi majhul. Kan gini, memukul. Antum bilang apa kalau majhul? Dipukul. Kan ganti kan? Terpukul. Ya dipukul. Begitu juga. Masa awalannya harus diganti? Paham saudara? Awalannya diganti juga. Jadi awalan itu diganti kalau majhul. Paham ini? Terus? Ya ubah. Masa antum tanya saya? Antum ubah. Cari dulu kata doa, baru ubah. Iya kan? Jadi caranya itu cari kosakatanya,
baru ubah ke wazan. Sudah? Bisa sama-sama, tapi panjang sekali ya, sama-sama berselisih, saling pendeknya itu. Tapi kalau mau susah, kan kadang ada orang kalau ada susah ada mudah pilih susah, nggak masalah. Enam. Bis. Pokoknya harus ini kata ya. Misalnya berusaha mencari pukulan, ya sudah. Terserah antum mau mencari apa. Berusaha mencari cucian. Paham kan? Ubah. Iktasala, misalnya iktasala mubar. Mubar berusaha mencari cucian. Nah, paham kan? Artinya dia umumkan. Yang mau cuci bajunya silakan. Paham saudara? Berusaha mencari makan. Pokoknya berusaha mencari. Berusaha mencari minum. Ubah. Nah, seperti tadi, angkat tangan. Ada perlawanan. Jadi kalau antum bilang kota lah Yusuf, Yusuf membunuh, tidak ada perlawanan, dia cuma bunuh. Iya, makanya harus ada saling. Kalau ada perlawanan, tidak boleh kota lah. Bisa, pokoknya ada perlawanan. Harus ada. Iya. Jadi yang saling ini mereka berkelahi begitu. Baru satu terbunuh. Ada perlawanannya. Kalau dia hanya tiba-tiba orang tidur langsung dia bunuh, enggak apa-apa. Banyak orang begitu. Enggak bisa. Maksudnya dilihat ada perlawanan atau tidak. Ya sudah ada antum dapat itu. Cari sendiri. Pokoknya. Terus. Sudah kan? Alhamdulillah. Cukup dulu. Iya. Kita lanjut lagi besok. Lumayan. Berapa wazan kita ambil itu? Berapa? 3. Lumayan. Sabar toh? Sabar. Ini sedikit saja. Sampai 22 kan? 22 wazan. Setelah itu mudah lagi insya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta